Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadirin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi wa tabi'in syari'in والعلماء والولي الله بشر حقيقة الجيلات والإمام في أعمالهم بحثي الحسيدة من رسول الكساس كالقامنا وإلى مخيانه وقال بسيدة مكتة وقالنا وإلى رحم جميع الكبر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا في قرية Desa Bumbar Dusun Sibarjaya Kumbul Batu Talu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi 'ala nikmatil iman. Alhamdulillahi 'ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu, sadayana ibu hati, ibu-ibu para kasepuhan sadayana, jamaah pengajian dinten Rabu sore Kumbul Batu Talu. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini kita di masjid apa ini namanya ya? Al-Awabin. Baru tahu. Al-Awabin. Alhamdulillah, kita dapat dipertemukan lagi oleh Allah dalam keadaan sehat. Ibu Daria tidak sehat? Alhamdulillah Pak. Masih suaranya masih ada. Cinta kamari mendiam. Bu Isa sehat, Bu Isa? Alhamdulillah, diberikan sehat ya Bu, diberikan ketenangan hati, diberikan kebahagiaan. Nggak mungkin kalau posisinya hati kacau itu, nggak mungkin mau kesini. Pasti yang kesini itu sudah dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, sholihin, benar-benar keilah sadayana. Semoga orang sadayana memang syafaat fitin alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita memohon, marilah kita merenung, berdoa kepada Allah. Semoga senantiasa daerah kita, wilayah kita dan sekitarnya dan dimanapun berada,
Semoga senantiasa dijaga oleh Allah, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari malapetaka, diberikan daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, dan juga penduduknya semoga diberikan penduduk yang iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore ini alhamdulillah kita semuanya telah diperjalankan sampai beberapa pertemuan ini. Kita sudah dikenalkan oleh Allah tentang zat, sifatnya, asma dan af'al, yang mana zat itu ada dua, yaitu zahir dan batin. Sedangkan asma di situ semua nama-nama yang ada di dunia ini, di situ adalah nama rahasia Allah. Kalau mau dikaji di dalam asma itu, di dalamnya ada 99 nama Allah, itulah Asmaul Husna. Dan jika dikaji lagi sifat itu ada 20 sifat wajib bagi Allah. Ada yang tahu 20 sifat wajib bagi Allah? Ada yang tahu? Sering kepujian Allahu wujud kita bako muhalafatul hawadisi kiyamuhu binafsihi wadaniyah kodrat iradat. Ada yang apa? Gak ada. Bahasa potong. Hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakaliman. Apa itu? Sudahkah kita dibukakan oleh para alim ulama tentang rahasia sifat-sifat wajib bagi Allah, atau hanya baru sebatas pujian? Ini sudah dibuka, sudah pernah dibuka, sudah ada yang menjelaskan 20 sifat wajib bagi Allah. Baru sebatas pujian, ya. Sebatas pujian sudah bagus. Mengapa kok selama ini tidak pernah ada yang membuka 20 sifat wajib bagi Allah? Ya. Padahal 20 sifat wajib bagi Allah ini hal yang penting untuk umat Islam. Karena bagaimana dia bisa mengenal Allah kalau sifat-sifatnya tidak dipahami? Ibu-ibu kenal suaminya pasti kenal sifatnya. Sifat suamiku itu penyabar banget, Mas. Nggak pernah marah, selalu nyuci piring, selalu ngepel. Kalau kelihatan saya mau nyapu, langsung dipegang, direbut sapunya. Baju saya dicuciin.
Itu sifat suami saya, Mas. Bahkan ketika saya belum lapar pun sudah dimasakin. Apa setiap apa yang aku inginkan selalu diturutin. Pengen bakso dibelikan meskipun jauh. Padahal di sini ada bakso, pengennya bakso di Majenang tetap dibeli. Itulah suami saya, Mas. Alhamdulillah ya Allah. Aku dulu sudah dipinang dari orang tuaku oleh suamiku karena suamiku niatnya adalah untuk menjadikan aku sebagai ratu, untuk menjadikan aku sebagai ratu. Karena tidak mungkin suamiku sudah ngambil dari orang tuaku malah menjadikan aku sebagai punya. Loh, suami yang soleh itu seperti itu loh. Suami yang soleh akan selalu menjadikan istrinya sebagai ratu. Coba lihat Nabi Muhammad pun membantu suami istrinya bersih-bersih rumah, membantu jualan, ya, membantu mencuci pakaian. Rasulullah bu. Karena apa? Sudah aku pinang dari mertuaku, maka anak mertuaku itu akan harus aku jadikan sebagai ratu. Karena apa? Dialah yang akan mendidik anak-anakku menjadi anak yang soleh-soleh. Bagaimana dia akan mendidik menjadi anak yang soleh dan solehah manakala istriku hatinya kacau? Bener gak? Hatinya kacau. Di dalam rumah tangga pasehat terus. Yang laki-laki ingin menjadi raja, ingin dilayani. Yang istrinya selalu dijadikan. Akhirnya apa? Anaknya yang menjadi korban. Maka bersyukurlah jika suami-suami ibu seperti ini. Minimal mau membantu urusan rumah tangga. Meskipun sudah capek kerja nyampe rumah masih ngepel. Suaminya masih daek ngepel, masih daek sesapu, daek nyese baju, daek nyuci piring. Syukur kalau lapar dibuatkan makanan. Bersyukurlah, berarti itu ciri suami yang soleh. Karena apa? Dia mampu menurunkan ego. Karena apa bu? Jujur ini penelitian saya. Egonya laki-laki itu terdapat dalam rumah tangga, yaitu selalu ingin dilayani, selalu ingin menang sendiri. Padahal ajaran Rasulullah tidak seperti ini. Ajaran Rasulullah itu adalah saling kasih sayang, menyayangi. Tidak harus suaminya yang selalu dilateni, tetapi jika istrinya capek, sebelum minta pun harus dipijitin, ya, dibuatkan teh. Hal ini tidak akan terwujud manakala suami dan istri tidak sadar Gusti Allah. Benar apa benar bu? Kalau suami dan istri yang sudah sadar Allah, yang ada itu saya menyayangi bu. Betul. Yang ada itu adalah saling melengkapi. Kelihatan istri capek,
sesehan belum rampung dirampung ke. Kelihatan suami capek, belum sampai minta kopi sudah dibuatkan. Alhamdulillah, saya nemu kopi hari ini. Karena apa Bu? Tadi seharian saya belum ngopi. Minum dulu. Tadi itu saya rapat di Cilacap. Rapat di Cilacap pulang jam 1 sampai Lumbir jam 2 di pom bensin Lumbir itu saya istirahat. Beli kopi di Kopi Panas di Alfamart ya, yang nyeduh sendiri itu. Kemudian saya duduk-duduk leleh sambil istirahat. Tiba-tiba ada pemulung datang, bapak-bapak. Mendekat, ngajak ngobrol, minta kopinya. Terus bawa wadah plastik kosong, gak kelihatan lemes gitu ya. Terus, Pak minta kopinya, ya udah sini silakan ngopi, silakan diminum. Padahal belum sempet tak seruput, baru tak aduk, buka HP sebentar, ada pemulung lewat ngajak ngobrol, ya Allah. Pak ada uang, tak rogoh, uang saya tinggal 5.000. Karena tadi 40 sudah tak isikan bensin, 5.000 buat beli kopi, 5.000 lagi tersisa. Karena istri saya itu selalu ngasih uang itu secukupnya. Saya nggak pegang uang Bu. Setiap gajian langsung saya transfer ke istri. Setiap gajian apapun. Karena apa? Ya saya percaya. Tinggal 5.000. Oh alah, rezekinya tukang pemulung. Sekarang ada gantinya. Saya kembali diberikan kopi. Wallahi. Tak tampi gitu. Alhamdulillah. Ulah iri ibunya nggih. Iya rezeki saya ya. Alhamdulillah. Ternyata rezeki saya cuma sebatas bensin. Tadinya saya sudah ayam sambil laya-laya capek panas ya. Sambil nyeruput kopi ya. Alhamdulillah. Pun kembali pun. Kalau kita tidak melihat Allahnya di dalam dan di luar pemulung tadi, tak jamin hati kita pasti risih. Betul nggih? Nanaonan ya jalma kalah nyingkir akhirnya. Kalah sieun. Padahal dia juga orang yang baik. Dia orang yang baik. Coba hal-hal seperti itu gunakan zikir sirul asror, zikir yang selalu melihat Allahnya. Lihatlah siapa yang menggerakkan, jangan dilihat pemulung. Yang menggerakkan bibir pemulung, Pak minta kopinya, saya kaget. Kopi belum saya minum sudah diminum. Oh silahkan Pak, kasihkan. Alhamdulillah. Kopi yang miliki Gusti Allah. Ya. Pun kalau sudah hati kita duduk di Allah, duduk di sadar Allah, maka yang adalah hati kita tentram. Maka kembali ke tadi Bu, ketika Allah hadapkan apapun, tolong lihatlah zat, sifat, asma dan af'al. Maka pada kesempatan sore ini kita akan bahas khusus tentang sifat, yaitu 20 sifat wajib bagi Gusti Allah. Kita buka biar pujiannya itu tidak selamanya menjadi lagu. Nanti kalau jadi lagu seperti adik kecil itu ya, bangun tidur terus mandi, tapi nggak pernah mandi. Pun sifat pertama wajib bagi Allah, yaitu sifat wujud.
Wujud itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah ada. Sifat wajib bagi Allah yaitu ada. Kalau sifat wajib bagi Allah ada, maka sifat wajib bagi makhluk yaitu Adam. Kalau Allah wujud, makhluk itu Adam, bukan Adam Nabi Adam, bukan. Tetapi Adam artinya adalah tidak ada. Coba renungi. Di dalam cerita tadi, dalam kejadian tadi, antara saya, antara kopi, antara bapak-bapak pemulung tadi, itu akan menjadi lenyap. Yang ada adalah kenyataannya Gusti Allah. Sehingga hal yang terjadi apapun pada masa lalu, itu semua hanyalah cerita dan fata morgana. Tidak usah disesali, tidak usah menjadikan bahan emosi, tetapi jadikan itu kenyataannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Sang Maha Ada dari zaman dulu, sekarang dan seterusnya abadi, yaitu Gusti Allah. Karena apa, Bu? Coba renungi. Apakah kita ini benar-benar ada? Apakah bumi ini benar-benar ada? Apakah semua alam semesta ini benar-benar ada? Coba lebih dalam lagi. Kesadarannya lebih dalam lagi. Siapa sebenarnya ini semua? Di dalam semua yang zahir ini datangnya dari Nur Muhammad. Semua yang fisik ini datangnya dari Nur Muhammad. Dan semua yang batin datangnya dari ruh. Makanya kalau manusia sudah dicabut ruhnya, sudah tidak bisa apa-apa. Bagaimana kalau bumi dan alam seisinya dicabut ruhnya oleh Allah? Ya sama, hancur. Ayam, hujan tidak akan turun kalau sudah tidak diberikan ruh oleh Allah digerakkan. Ruh itu apa sih? Ruh itu adalah kekuatan Allah. Sehingga kekuatan dalam diri kita ini aslinya adalah ruh yang diberikan oleh Allah. Tetapi kebanyakan manusia ngaku masih kalah dengan ayam, kalah dengan katak. Mereka itu bersujud, Bu. Mereka ini bertasbih terus kepada Allah. Hanya manusia kebanyakan yang lalai terhadap Gusti Allah. Karena apa? Manusia dibekali hawa nafsu. Hawa nafsu inilah wujudnya adalah pengakuan. Ngaku. Coba ditelisik. Ibu-ibu kenapa marah? Pasti ujung-ujungnya karena ngaku. Contoh nih, ada ayam lewat habis ngepel, kok ngelek. Tak jamin ibunya pasti akan marah. Kenapa marah-marah? Karena ada sifat pengakuan. Betul nggih? Apa pengakuannya? Satu, aku yang habis padahal sing ngepelken ya Gusti Allah. Memiliki sifat pengakuan, ini adalah lantaiku. Sehingga eman-eman kalau ditelekin ayam lewat.
Tuh, okay. Munculnya marah karena adanya pengakuan terhadap diriku dan iman terhadap makhluk yang wujudnya ayam. Iman menuduh ayam itulah yang memberikan kotoran, padahal itu semua hanya ujiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun kita telisik lagi, Bu. Berarti zat ini, fisik ini sejatinya miliknya siapa? Miliknya Gusti Allah. Lantas yang disebut diriku itu yang mana? Ada yang bisa jawab? Jika fisik ini bukan milikku, jika fisik ini dari Allah, dari tanah kembali ke tanah, lalu mana yang disebut Budaryati itu yang mana? Yang disebut Budaryati, sesungguhnya Budaryati itu yang mana? Itu seonggok segumpalan daging darah yang tadinya dari saripati tanah. Keluar dari rahim ibu diberikan nama oleh orang tua, namanya Budaryati. Kemudian bisa hidup karena ditiupkan ruh oleh Gusti. Terus yang benar-benar Budaryati mana? Karena itu sesungguhnya titipannya Gusti. Yang sejatinya ada siapa? Coba renungi itu. Zahirnya dari Nur Muhammad dari hidupnya Allah. Batinnya dari ruhnya dari hidupnya Gusti Allah. Berarti sejatinya Budaryati itu kefanaan, fana alias fata morgana. Coba kalau kita sudah duduk sampai kesadaran hidup tadi, maka pengakuan dalam diri kita sudah habis, Bu. Itulah dinamakan mati sakjroning urip. Ya, sudah mati duluan meskipun kita masih hidup. Mati itu hatinya sudah tidak ada pengakuan terhadap diriku makhluk. Coba nek wis sadar ke situ, leburkan. Maka yang ada hanya Allah. Maka diri kita akan terbebas dari penyakit hati. Ya. Mau diomong kayak apapun, mau dihina kayak apapun, mana yang dari hati nggak ada, fikih nggak ada. Mau diomong kayak apa? Oh ini cuma sanggup daging, ya. Ruh ya titipane Allah ya, nama ya titipane Gusti. Sing bener-bener ada yang mana? Coba renung itu. Yang ada itu adalah hanya hidup, yaitu Allah Subhanahu. Kesadaran jenengan harus sampai ke sini, Bu. Kesadarannya harus sampai kesadaran tunggal, yang ada, yang wajib ada cuman Gusti Allah. Jadi kalau sudah kesadaran situ, jadi Budaryati enteng. Duit nggak punya duit, hatinya tetap anteng. Punya duit sakit diem. Orang ini nggak cerai. Orang yang pakai bang. Enak. Bu, ini lebih dalam lagi ya, Bu ya. Coba renungi, yang wajib ada hanyalah Gusti Allah. Sifatnya makhluk aslinya tidak ada. Lantas kita ini siapa? Kita ini hanya pancaran Gusti Allah. Ibu-ibu tahu pancaran? Pancaran itu ibarat matahari. Kita ini sinarnya. Ibarat Allah itu matahari,
kita ini adalah sinarnya. Yang benar-benar ada sinar apa mataharinya? Ya matahari. Sinar itu tergantung mataharinya. Itu Bu. Maka tolong sadari dalam hidup ini sejatinya. Makanya ada ayat, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah fata morgana. Pernah dengar gak? Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya senda gurau, hanya fata morgana. Karena apa? Sesungguhnya yang ada hanya hidupnya Gusti Allah. Makanya Bu, tolong jangan sampai suami itu masuk dalam hati. Betul ini? Jangan sampai anak itu masuk dalam hati. Hati harus dalam kesucian. Kalau suami ya sayang menyayangi aja. Ya, jangan sampai dimasukkan ke dalam hati. Hatimu hanya boleh adanya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Tidak boleh ada iman selain Allah. Sehingga meskipun jasad kita kumpul sama suami, hati kita tetap memandang Allah. Sehingga nanti yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kasih sayang. Tidak mungkin saling menyakiti, tidak mungkin saling menghancurkan, tidak mungkin. Yang ada adalah sayang. Mengapa kok sifat wajib bagi makhluk itu tidak ada? Karena kalau sifat wajib bagi makhluk itu ada, berarti Tuhannya adalah makhluk. Kan gak masuk akal. Masuk Tuhannya ada, sifat wajib bagi Allah itu ada, bagi makhluk ikutan ada. Tidak masuk akal. Berarti ada dua, bukan esa lagi, ya, bukan tunggal lagi. Itu. Maka dulu kula panjenengan ayo Bu gelorakan terus zikir sadar, zikir sirul asrar nggih. Zikir yang terus melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumusnya apa? Jika hati kita tentram, maka rumah tangga kita menjadi tentram. Rumah tangga tentram, tetangga juga tentram. Tetangga tentram, daerah juga tentram. Daerah tentram, alam pun juga akan ikutan anteng. Paham nggih? Paham saya nggih? Mengapa kok alam di luar sana tidak anteng? Ya. Ntar saya tak minum dulu. Oh jauh Pak. Saya tak minum dulu deh. Alhamdulillah ya Allah. Mengapa kok alam di luar sana tidak anteng? Karena kebanyakan hati manusianya kemerungsung. Ya. Kebanyakan hati manusianya ruwet. Kebanyakan hati manusianya tidak anteng, tidak sadar Gusti Allah. Coba kita runtuh dari zaman COVID-19. Bu, renungi. COVID itu datang dengan sendirinya, pergi juga dengan sendiri. Betul kan? COVID itu sudah setara zaman para kenabian
yang ketika umatnya diberikan musibah, ada belalang, ada hujan batu, hampir sama, hampir setara dengan itu. Cuman ini zaman umatnya Nabi Muhammad. Itu peringatan pertama, Bu. Oke. Mohon maaf, COVID kesini itu kita semua setelah COVID kesini wajib segera kembali hanya beriman kepada Gusti Allah. Artinya apa? Tinggalkan iman jenengan kepada selain Gusti Allah. Coba direnungi, ada gak dokter yang hebat, obat yang hebat sekalipun, ya, termasuk negara paling cerdas sekalipun, kewalahan, ya, orang sakti kayak apapun, ada yang bisa menyelamatkan? Gak ada, bos. Gak ada. Di zaman COVID Allah menunjukkan kekuasaannya, la haula wala quwata, tidak ada yang punya kekuatan kecuali Allah sendiri. Dokter pun juga angkat tangan. Dokter memberikan obat pun juga hanya untuk mengurangi, tidak bisa mencegah, tidak bisa mengusir. Terus kemana virusnya itu sekarang? Karena apa, Bu? Itu adalah bala tentara Gusti Allah. Kalau umat manusia dari zaman COVID sampai sekarang belum sadar Allah, belum bertuhan Allah, kebangetan. Ya, masih Tuhan duit, masih Allah wujudnya sawah, masih Allah wujudnya suami, ya. Tuhannya masih wujud anak, ya. Masih Tuhannya masih wujud jabatan, pangkat, merasa paling benar, merasa paling pintar, menuhankan dirinya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Maka, Bu, terus terang, kami pun menyampaikan ilmu ini itu semenjak tahun 2020. Pertama kali ilmu ini disampaikan justru di Tembong. Di Tembong berjalan 4 tahun, sekarang sudah dihentikan sementara, ya, dari tahun 2020, 21, 22, 23 kita gelar di sana. Terus kemudian dari tahun 2020 pun sampai sekarang di Sadahayu setiap malam Jumat. Terus dari tahun 2021 bulan Agustus, bulan 1 September 2021 mulailah digelar di Masjid Simbar. Terus selama 2 bulan atau sebulan 2 bulan ini mulailah digelar di Grunggul Impres berbarengan dengan Grunggul Batugaru. Betul, ilmu ini pun terus terang tidak hanya digelar di sini, tetapi di daerah yang lain sana dengan orang yang berbeda sama-sama digelar. Baik di media sosial, baik secara pengajian, ilmu ini digelar. Artinya apa? Coba renungi. Berarti Allah masih memberikan kesempatan sing mengingatkan wujude menungso. Paham saya? Pertama diingatkan oleh COVID. Pertama diingatkan oleh virus. Tahap kedua diingatkan oleh manusia. Nggak tahu sampai kapan. Nggak tahu sampai kapan. Semakin cepat jenengan sadar, semakin daerah ini cepat aman. Ya. Karena apa, Bu? Jangan sampai
Allah nek kebangetan orang iman-iman, jangan sampai Allah mendatangkan yang ketiga, wujudnya alam. Nauzubillah ini. Nek alam itu sudah nggak bisa bicara, Bu. Dakwahnya alam itu nggak ngomong-ngomong seperti ini, enggak. Dakwahnya alam itu ya jenengan bisa menerjemahkan sendiri. Nauzubillah ini. Ya. Makanya saya lihat di Cibening tadi ada video ibu-ibu diwawancarai gitu ya, ibu-ibu korban diwawancarai. Beliau sampai mengatakan, "Yuk, ini semua langsung habis, ya, langsung sadar. Ya wes kumaha deui KPI bukan Allah." Akhirnya mulai sadar gitu. Setelah alam yang berbicara. Masya Allah. Pun makan ibu. Ayo dulu. Lekas-lekaslah hatimu kembali kepada Allah. Lekas-lekaslah hatimu hanya menghadap Gusti. Meskipun engkau diberikan ujian gak enak, entah nyeri tutur, entah sakit, tolong jangan dilihat nyeri tutur, nah sakit nak, hatimu kudu hanya menghadap Allah. Gitu Bu. Makanya ketika disampaikan ilmu tentang mengenal Tuhan, dulu hatimu buka. Terimalah ilmu ini, istiqomahkan. Ya. Karena apa? Untuk istiqomah itu jauh lebih sulit. Awalnya mungkin 60, lama-lama 30, lama-lama 20, lama-lama tinggal 10. Sifat wujud bagi Allah artinya iman dalam hatimu kudu selalu ngomong sing ada iku cuman Gusti. Intinya itu, ya. Sehingga hatimu ketika diterjang apapun oleh Allah tidak berpengaruh karena hatimu selalu mengatakan yang ada hanya Gusti. Berarti sing punya kekuatan, punya kehebatan, punya kemampuan, punya kebesaran, punya kesaktian ya cuman Gusti Allah. Sudah nggak ada iman dalam hatimu jin bisa menyakiti, nggak ada. Ya, jin bisa nyantet, nggak ada. Sudah nggak ada ceritanya dalam hatimu takut terhadap setan. Ada yang malam-malam takut ke WC? Ada yang masih takut? Takut? Ya? Keluar takut? Masih merasa takut? Wong wis dibukakan ilmu wujud Allah, berarti hatimu kudu iman sing ada cuman Gusti. Setan nggak ada, demit nggak ada, jin nggak ada. Nggih, hakikatnya lo ya. Hakikatnya nggak ada, sehingga hatimu tidak merasa Mengapa kok engkau takut? Karena engkau meyakini itu betul. Karena engkau iman dalam hatimu, di situ ada setan, di situ ada genderuwo, di situ ada jin, ada demit, sehingga hatimu menjadi Tapi bagi orang yang sudah iman kepada Allah, yang ada cuma Gusti.
Tak jamin ibu mesti nggak berani ke Sadayu sendirian jam 12 malam. Coba imannya di mana? Mengapa sieun? Karena masih beriman ada wujud TC. Secara syariat memang ada jin ada malaikat ada, syariat loh ya. Tapi sudah tak bilang pengajian ini membahas hakikat itu senyatanya. Senyatanya yang ada itu cuma Allah. Ya. Coba nanti malam praktek yang biasanya takut ke kamar mandi sendirian ya. Jam 12 malam pengen KI ditahan-tahan sampai subuh ya. Coba hatimu langsung menang madhep Allah. Dah berjalanlah ke kamar mandi, hilangkan iman selain Gusti Allah. Mas, gimana nggak takut? Sekarang sudah mau tanggal 28, 30 akhir bulan. Biasanya setiap akhir bulan itu Bang Plecit datang ke rumah. Kalau ada satu. Ya, pasti bakal ditagih. Mengapa engkau takut? Karena engkau menganggap Bang Plecit itu ada. Kalau engkau sudah paham siapa sih sebenarnya yang mendatangkan Bang Plecit itu, maka engkau berpasrah diri. Kalau belum ada, jawab aja belum ada. Kalau mau bisa minjem dulu ke tetangga, ke saudara. Bisa jangan terjebak yang harian, yang mingguan, jangan ya. Apa ada udah? Ada di sini ada banyak. Tolong nek bisa jangan. Nek bisa nggih. Tapi nek kadang jenenge wong terpaksa ya gimana lagi. Wong sing ngutangken Allah sing nyaur ya Gusti. Ngono wae beres. Kok urung iso nyaur ya wis pasrahno wae nang Gusti Allah. Kula wayahe lunas ya lunas dewi. Apa Mas Fikri nggak pernah ngutang? Ya pernah. Ya tak nikmati sing ngutangkan Allah, sing bayar ya Gusti Allah. Pernah Bu saya ngutang 50 juta untuk buka usaha tahun 2020. Saya buka usaha di Majenang, setahun jalan bangkrut. Alhamdulillah 50 juta. Usahanya bangkrut, utangnya masih nyaur. Tak nikmati. Potong rambut. Potong rambut tapi yang modern. Makanya modalnya bakar. 50 juta. Wes. Saya itu tidak akan protes. Sing gerakkan aku ya Allah, sing bangkrutkan ya Gusti. Lah aku sing bayar utang ya Gusti. Supaya enak wae. Los. Tapi nek dipikir jeru, tak jamin bakal set. Loh, bener Bu. Oke, selesai. Jadikan semua itu hanya ceritane Allah. Semua itu hanya cerita dari Gusti. Ceritanya kemarin aku suruh buka usaha, ceritanya aku bangkrut, lah gitu nggih. Habis itu ceritanya aku nyicil utang ya. Sekarang ceritanya aku dapat rezeki lagi nggih.
Ceritanya sekarang gini, itu cuma cerita aja. Tidak usah dipikir dalam-dalam, dimasukkan ke dalam hati. Kalau dimasukkan ke dalam hati akan mengotori hati. Ya. Biarkan mumet itu hanya sebatas di kepala. Oke? Jangan sampai masuk ke dalam hati. Jangan sampai turun ke dalam hati. Jadi yang harus dijaga itu wilayah ini, Bu. Wilayah hati. Oke? Yang harus dijaga adalah wilayah hati. Manusia itu dijaga 3. Yang pertama bagian kepala ke atas itu adalah ranahnya keramaian. Halo. Halo. Bu. Bagian kepala ke atas itu adalah bagian keramaian. Entah sing sirah mumet, entah sing mikirin utang, entah sing mikirin bojo galak, entah sing mikirin tetangga rewel. Pokoknya daerah atas ini dunia keramaian. Biarkan ramai. Jangan engkau tahan, jangan kau lepaskan. Yang penting apa? Jangan masuk dunia kedua, yaitu ranah hati. Hatimu kudu sadar melihat Gusti. Kok ada orang ngomong, ya biarkan masuk otakmu. Biarkan kamu dengarkan, ngomong jelek, ngaku goreng, memfitnah. Jangan kau masukkan dalam hati. Caranya gimana? Lihat Gusti Allah. Paham gak? Yang harus dijaga lagi adalah bagian ke bawah, yaitu nafsu. Ya. Nafsu syahwat dijaga. Maka nanti kita ajari, Bu. Ini kan baru teori ya. Nanti kalau sudah, mohon maaf, kalau sudah 20 sifat wajib bagi Allah ini selesai, materi selanjutnya adalah tentang rukun iman, rukun Islam. Okay. Baru masuk bab zikir. Baru yang kedua, terakhir adalah tentang baiat. Setelah baiat baru diajari bagaimana cara menjaga amaliyah yang harus dilakukan. Jika sudah dibaiat, perjalanannya masih panjang. Ini 20 sifat wajib Allah, baru 1 dari 20. Pun dinikmati saja ini, Bu nggih. Yang penting sabar. Jangan sampai kalah di tengah aja. Baru sampai teori, belum sampai nanti baiat terus praktek. Nah, kalau sudah baiat dan praktek ini sudah sempurna nanti. Jenengan akan istiqomah sadar Allah. Kayak sekarang kan baru awang-awang ya, baru teori ya. Gak apa-apa, karena harus paham dulu. Nanti kalau sudah paham, baru di baiat, baru kemudian dipraktekkan amaliyahnya yang harus dijaga selama 24 jam. Nanti kita sampaikan apa hal itu. Ada 5 yang harus dijaga nanti setelah baiat. Nah, 5 ini yang harus kita sampaikan nanti. Kalau sudah itu, pertemuan selanjutnya itu membahas tentang kitab ya. Materinya di kitab, masuk ke kitab. Itu sudah tingkatan lanjut, tingkatan penyempurnaan. Pun itu, Bu, sifat pertama, sifat wajib bagi Allah. Hatimu kudu selalu ngomong sing wujud, sing ada, sing nyata, iku cuman Gusti Allah. Pun itu, nanti masalah apapun beres. Ya, Pak Kiai boleh nanya nggak? Boleh. Dari hati mau nanya ya Pak. Kan anak aku dari umur 16 bulan ya Pak, ditinggalin sama bapaknya, nggak tahu kemana mbaknya. Pas menikah, ditanya aku bingung, meninggal. Aku bingung Pak, jadi aku bilang mungkin meninggal gitu, mungkin gitu. Tapi nggak tahu. Nggak tahu di mana mbaknya.
Enggak dosa. Enggak dosa. Enggak. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kalau ada kata mungkin berarti enggak dosa. Dia mungkin nggak tahu di mana. Karena enggak tahu yang mungkin sudah meninggal. Yang berdosa manakala ngomong meninggal itu disertai dengan rasa dengki. Jadi apa pun dendam itu harus kembalikan ke Allah. Lepas saja. Biar apa nanti? Ketika kita dijemput oleh Allah, kita sudah dalam keadaan ikhlas. Karena namanya manusia, entah saya, entah jenengan, kita semua pasti akan menemui yang namanya ajal. Makanya sebelum itu terjadi, dirimu kudu berpasrah diri kepada Gusti Allah. Pun gini aja Bu, suaminya mana nggak ada, yang ada hanya Allah. Wes beres. Wes itu aja, gitu. Suaminya mana nggak ada, yang ada hanya Allah. Wes beres. Besannya tanya aja di mana, ininya di mana, gitu di deket aku beleng. Aku tunggu bilang pas pertama juga nggak ada. Biasanya cari di mana, di deket cari di mana ya Pak? Ya sudah, doakan aja. Kita pun juga nggak tahu masih hidup atau enggak ya. Kalau masih hidup sih mudah-mudahan bisa ketemu sama anak-anak sebelum bisa meninggal. Pengen anak-anak ketemu bapaknya gitu ya. Kalau hidup sih pasti dia balik lagi. Ada hati saya kalau sholat juga sebelum bisa meninggal anak-anak kayak pengen ketemu sama bapaknya gitu. Bon, menurut saya nggak usah diharapkan. Hatimu hanya mengharapkan kepada Allah, itu aja. Udah. Karena apa? Kalau dia memang masih hidup, pasti dia akan kembali. Kalau dia masih hidup. Tapi kalau memang dia sudah nggak hidup, pasti dia akan pernah kembali. Gitu aja. Artinya apa? Sudah nggak usah diharapkan, nggak usah dianggap ada. Hatimu kudu ngomong, temui Sang Maha Ada. Siapa itu Gusti? Kalau engkau menemui yang nggak ada, makhluk kan nggak ada, nggih? Hatimu akan sakit terus, Bu. Kenapa? Mengharapkan sesuatu yang tidak ada. Makhluk itu HKKT tidak. Mengapa berharap kepada makhluk itu pasti mengecewakan? Karena makhluk itu sejatinya tidak pasti akan kecewa. Itu enggak? Kita nggak usah berharap pada makhluk. Artinya apa? Sadari semua yang memiliki kekuatan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun diikhlaskan Ibu. Sekarang gini, tak kasih jalan cepatnya gini Bu. Jalan cepatnya adalah dalam hal apapun, dalam kondisi apapun, itu engkau tidak pernah melihat siapa-siapa. Yang ada adalah aku sendiri. Aku sendiri ini bukan fikih, bukan daging, bukan ruh, tetapi aku sendiri ini adalah hidup. Meskipun saya melihat banyak orang, saya bekerja, tetapi yang ada adalah aku sendiri. Meskipun aku kumpul bojo, kumpul anak, yang ada adalah aku sendiri. Aku siapa? Hidup. Ini jalur cepat sih. Ya, karena apa? Kita sudah paham hakikatnya. Yang ada itu hanya Gusti Allah. Selama hatimu masih semakin hatimu menganggap makhluk itu ada, maka semakin hatimu kecewa. Rumusnya itu.
Contoh, engkau mengharapkan suamimu punya uang banyak, tapi kalau uangnya nggak banyak-banyak, kecewa ya? Kecewa. Karena apa? Engkau beriman terhadap tapi kalau imanmu kepada Allah, Allah mendatangkan suami duit banyak, duit dikit, hatimu tetap adem. Karena tidak ada pengharapan. Dikasih sugih ya biasa aja, dikasih kekurangan ya biasa saja. Ya kayak saya tadi nyontohin itu loh, kehilangan 50 juta, anggaplah sebuah cerita, segitu aja, 50 juta gitu. Gitu. Ada lagi monggo? Udah Bu. Tadi nggih, dalam hatimu kudu ngomong iman yang ada hanya aku Allah. Itu. Yang ada hanya aku Allah. Aku ini bukan fikih lagi, bukan daryati lagi, bukan roh lagi, bukan jasad lagi, tetapi sing mentok tadi yaitu hidup. Hidup itu mana ini? Ini itu ada dimanapun dan membentuk apapun. Di awal dan di akhir, di zahir dan batin. Ini itu bukan udara, bukan ruang kosong, bukan. Ini bisa engkau lihat dengan mata iman, yaitu engkau menemui hidupnya Gusti Allah. Betul Ibu. Sudah bisa tidur belum? Belum bisa tidur? Tidur mah alhamdulillah sedikit-sedikit udah bisa. Kadang tuh bisa iya ya. Di rumah benar tuh bisa tidur deui. Benar. TV kan gayung benar tak itu. Kudunan yang ayunan. Ya tadi. Kalau tidak habis sakit itu makanan obat kali ya. Ketika ibunya tadi cerita tentang masa lalunya, itu sebenarnya hawa nafsu sedang membisiki, sedang kalah dengan hawa nafsu, sehingga terceritakan. Berarti zikir sadarnya sedang lemah. Makanya tolong saya berpesan, setiap detik jangan pernah engkau lepaskan zikir sadar Allah. Yaitu apa? Zikir yang selalu menyatakan yang ada hanya Gusti Allah. Selama engkau langsung mengimani makhluk, nafsu itu akan muncul, membuat hatimu teringat terhadap makhluk, hatimu akan sedih, akan takut, akan khawatir, akan melangsa. Itulah hakikat neraka. Tolong zikir sadare ojo ditinggal, okay? Caranya gimana? Dengan rasa menemui hidupnya Gusti Allah. Rasakan rasa dalam hati ini loh. Di situ. Pun ada lagi? Ada? Di buka TV. Itu anaknya. Pertanyaan. Ya. Sakit. Bukar ini nggak nanya. Ini kan aja nama. Ini lagi itu lah. Itu yang ibu-ibu itu siapa namanya pakai sejadah itu? Mana? Yang pakai sejadah merah Bu siapa? Hah? Bu Irun? Ibunya Bu Irun? Ya. Oh. Yang merah atau hitam ya? Nambah. Itu merah Bu. Ini kesejahteraan. Lain no warna hijau. Iya Bu Irun. Iya. Ibunya Mas Irun. Terus no pink. Shopping teh. Buneni. Nambah 2. Lama-lama apa dulu ini kafe. Ya, Bu Neni alhamdulillah. alias Wasi. Bu Neni, Wasi. Bu Irun ya.
nambah bisa. Nggih pun Bu, sing sehat-sehat itu nggih. Sehat-sehat. Sing semangat ya. Sing semangat, sing menatap masa depan yang panjang ya. Sing semangat ibadahnya ya. Sing semangat hatinya untuk terus sadar Allah dan semangat. Nggak ada yang tanya lagi nggih? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.